ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap, berdoa kepada Allah kaum mukminin, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kepada Allah kaum mukminin, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin, tidak ada gunanya kita hidup walaupun bergelimangan harta, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti dan pasti kita akan menjerit kamu. Pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali dan berupaya untuk menjadi orang bertakwa. Maka syukurilah kehidupan ini, jadilah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak diri khatib dan kita semua untuk melihat firman Allah yang khatib yakin seyakin-yakinnya kita hafal dengan surat ini, yaitu surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat pertama dan ayat ketiga. Cuman 3 ayat surat Al-Kautsar ini, di mana di sini kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kamu Muhammad telah mendapatkan telaga Al-Kautsar. Walaupun redaksinya ayat ini ketika turun disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak hanya untuk Nabi Muhammad, juga untuk umat Muhammad. Bagi Nabi Muhammad, kaum mukminin, Nabi Muhammad mendapatkan Al-Kautsar. Ulama mengatakan Al-Kautsar ini adalah nama telaga yang ada di surga. Maka Al-Kautsar diterjemahkan dengan nikmat yang banyak. Karena surga itu nikmat yang tak ternilai. Surga itu, kata Rasulullah, ketika kita membayangkan sebuah keindahan, kita berfantasi tentang keindahan, belum itu lagi surga. Lebih indah dari yang kita bayangkan, lebih indah dari yang kita fantasikan. Maka Al-Kautsar, telaga
yang ada di surga milik Rasulullah, tanda nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah kita kaum mukminin, Rasulullah mendapatkan telaga Al-Kautsar, dan kita umat Muhammad berpeluang besar untuk mendapatkan telaga Al-Kautsar. Kalau kita mendapatkan telaga Al-Kautsar kaum mukminin, berarti kita surga dengan Rasulullah. Sama surga kita dengan Rasulullah. Tentu khatib dan kita semua berkeinginan betul untuk surga dengan Rasulullah. Dan nikmat kaum mukminin, Allah mengatakan, mufassir mengatakan nikmat yang banyak, karena memang nikmat itu tidak mampu kita menghitungnya. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Untuk itu sadarlah kaum mukminin, semelarat apapun kita sekarang ini, sesengsara apapun kita sekarang ini, nikmat Allah belum mampu kita untuk menghitungnya. Dan cara mensyukuri nikmat itu, Allah katakan, fasholli li rabbika. Bagi kita yang ingin membuktikan kepada Allah mampu mempertanggungjawabkan nikmat yang banyak itu, bagi kita yang ingin mendapatkan Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar di surga nanti, maka pastikan kita fasholli li rabbika. Maka sholatlah kita, tidak asal sholat kamu, tapi li rabbika, untuk Tuhanmu. Kita sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mertua kita, bukan karena segan dengan tetangga, bukan karena bos kita, tapi li rabbika, yang akan mendapatkan Al-Kautsar nanti, yang sholatnya li rabbika. Karena ada juga orang yang salat kaum mukminin tidak ke surga, ke neraka. Kenapa? Karena dia lalai dari sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat bukan li rabbika. Maka pastikan kaum mukminin, kita sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan dengan niat kita, buktikan dengan cara sholat kita. Kalau kita salat karena Allah, maka salatnya di rumah Allah. Kalau kaum mukminin ingin mendapatkan telaga Al-Kautsar, sesurga dengan Rasulullah, maka salat kita di rumah Allah. Salat subuh kita di rumah Allah, salat zuhur kita di rumah Allah. Bukan hanya salat Jumat kita di rumah Allah, 5 waktu salat kita di rumah Allah. Kalau memang benar salat kita li rabbika, maka pastikan pakaian kita, pakaian yang sempurna, pakaian yang terbaik kita bawa ketika sholat. Salat di rumah, salat di mana saja, salat di masjid, yang kita pakai pakaian yang terbaik. Karena apa? Karena li rabbika. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan telaga Al-Kautsar nanti di surga. Jangan sampai kaum mukminin tidak harap dengan telaga Al-Kautsar. Jangan sampai tidak harap sesurga dengan Rasulullah. Jangan sampai apa yang khatib sampaikan ini hanya didengar ketika khutbah ini saja, kemudian keluar dari masjid tidak ada pengaruhnya. Rugi dan rugilah kaum mukminin. Agar ada pengaruhnya, camkan, dekatkan sekarang ini juga, bahwa saya mulai hari ini sampai saya tinggalkan dunia ini, sholat saya di rabbika. Karena Allah, salat terbaik karena Allah di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Tapi kalau tidak, kamu bikin amalkan, hanya mendengar mengangguk-angguk saja ketika hati berubah, rugi dan rugi. Ketika meninggal dunia nanti minta kembali ke dunia. Kenapa? Tidak mendapatkan telaga Al-Kautsar, padahal mudah untuk mendapatkannya. Salat karena Allah, mendapatkan telaga Al-Kautsar. Kemudian siapa lagi yang akan mendapatkan telaga Al-Kautsar? Siapa lagi yang mampu mempertanggungjawabkan nikmat yang tidak bisa dihitung itu? Wanhar, dia berkorban untuk Allah
mukminin, berkorban itu adalah melepaskan hak kita. Ya, berkorban itu melepaskan hak kita. Orang yang mampu melepaskan haknya berkorban tidak akan terkorban. Camkan itu kaum mukminin. Lihatlah kaum mukminin, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang langgeng karena suami atau istrinya rela berkorban, bukan memperjuangkan haknya, bukan menuntut haknya, tapi melepaskan haknya. Camkan itu kaum mukminin. Kalau ingin mendapatkan talaga Al-Kautsar, kita wanhar, kita berkorban. Berkorban bukan memperjuangkan hak, tapi melepaskan hak kita. Sebagai anak kaum mukminin, kalau ternyata orang tua kita belum membagikan warisan tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tapi ketika itu kita berkorban, kita ikhlas dengan apa yang diberikan orang tua kita. Sebagai suami kaum mukminin, kita ingin ketika di rumah setelah susah payah seharian bekerja, kita ingin di rumah disambut dengan baik oleh istri kita, disambut dengan teh manis oleh istri kita. Ternyata kita tidak disambut dengan baik, ternyata tidak dapatkan teh manis kaum mukminin. Ketika itu kita mengatakan, saya ingin mendapatkan teh manis betul, tapi saya lebih ingin telaga Al-Kautsar nanti di surga. Yang mendapatkan telaga Al-Kautsar, dia berkorban. Berkorban itu melepaskan haknya. Saya lepaskan hak saya disambut oleh istri, saya lepaskan hak saya untuk tidak mendapatkan teh manis. Saya ikhlas, saya ikhlas-ikhlasnya, saya akan mendapatkan telaga nanti di Al-Kautsar. Camkanlah ini kaum mukminin, salatlah karena Allah, kemudian lepaskan hak kita di mana saja di masyarakat. Kita tinggal bertetangga kaum mukminin, tahu-tahu kita mau tidur nyenyak, nanti pas malam hari tidur nyenyak, tahu-tahu tetangga kita memunyikan musik tungtang, betul-betul tidak nyaman kita kaum mukminin, tidak bisa tidur kita kaum mukminin. Kalau kita pergi ke sebelah, kita katakan dengan tetangga kita, dia pasti akan marah, pasti akan rusak hubungan silaturahmi kita. Maka saat itu kita wanhar, ikhlas, kita tidak tidur semalaman itu agar bagus silaturahmi kita. Ketika kita serang enak-enak istirahat di rumah kaum mukminin, masuk asap ke rumah kita, betul-betul mengganggu asap itu, asap dari tetangga sebelah yang membakar sampah. Kita datangi, kita katakan, dia akan tersinggung nantinya, dia akan marah nantinya. Maka kita ingin telaga Al-Kautsar, biarlah menghirup asap itu sebentar. Asal hubungan silaturahmi tidak rusak dengan tetangga, kita akan mendapatkan Al-Kautsar. Mudah untuk mendapatkan Al-Kautsar, terpulang apakah mau mengamalkan atau tidak. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina